Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyadi dari Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Metodologi Islam. Kali ini saya akan menyampaikan kisah singkat tentang tokoh agama yang mempunyai peran penting. Siapa beliau? Mari simak video ini. Beliau adalah Ulil Abshar Abdallah. Ulil dan kehidupan yang mengitarinya. Ulil Abshar Abdallah adalah seorang cendekiawan muslim, atau lebih dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri jaringan Islam liberal JL. Ulil lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari 1967. Ayahnya Abdullah Rifa'i adalah pengelola pesantren Mansajul Ulum di Pati. Ulil mengakui bahwa ayahnya adalah sosok yang cukup keras dan mendidik sepertinya, namun Ulil berterima kasih pada sikap ayahnya tersebut, karena dari didikan itulah ia dapat menguasai tata bahasa Arab, nahwu, bidang yang menjadi keahlian ayahnya. Ulil menyelesaikan pendidikan menengahnya di Madrasah Madhaliul Falah, Kajin, Pati, Jawa Tengah, yang diasuh oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, mantan ketua MUI dan juga tokoh Nahdlatul Ulama. Ketika menempuh pendidikan di madrasah, Ulil memiliki ketertarikan yang cukup besar pada bidang sastra Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Ulil adalah seorang sosok yang memiliki kultur santri yang cukup kenal, karena sejak kecil hingga menempuh sekolah menengah ia banyak bersentuhan dengan tradisi pendidikan keagamaan sesuai yang menjadi ciri khas kalangan Nahdlatul Ulama NU. Akibat persentuhannya tersebut, Ulil dapat mengakses berbagai literatur Islam klasik. Kehadiran Ulil Abshar Abdallah dalam meramaikan wacana keislaman di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya kegelisahan atas munculnya fenomena radikalisme agama di zaman reformasi, di mana salah satu penyebabnya adalah kuatnya kecenderungan penyembahan teks pada umat Islam. Akibatnya, ajaran Islam yang menekankan pada kebebasan menjadi terabaikan, karena konsentrasi umat Islam lebih banyak dihabiskan untuk menyembah teks. Bagi Ulil, kebebasan adalah suatu prinsip yang inheren dalam ajaran Islam, karena ia memiliki landasan teologis dan historis. Untuk mendekonstruksi kecenderungan penyembahan teks tersebut, maka diperlukan sebuah proses kontekstualisasi penafsiran yang sejalan dengan perkembangan Nil, karena
ajaran Islam sangat optimis dan apresiatif terhadap penulisan manusia dengan potensi akal yang dimiliki manusia sebagai pembeda antara dirinya dengan makhluk lain. Maka manusia siogiannya harus terlihat aktif dalam menangkap visi etis Al-Quran dan meletakkannya kembali dengan proses dialog dengan kenyataan hidup yang lebih kompleks dan selalu berubah-ubah. Apa yang dilakukan Ulil adalah sebuah respon anak zamannya terhadap persoalan logosentrisme yang telah berada pada level yang mengkhawatirkan. Sebagai anak muda yang dibesarkan dalam iklim wacana postmodernisme yang diandal dengan adanya relativisme dan pluralisme pemikiran, Ulil menggunggat narasi besar dan juga penafsiran yang telah mapan dan terlembagakan, lalu menawarkan sebuah bentuk penafsiran baru agar ajaran Islam dapat sejalan dengan perkembangan kemanusiaan. Selanjutnya penutupnya, yaitu gagasan yang dibawa oleh Ulil memang sangat menarik karena ia ditopang oleh berbagai data dan referensi yang kaya baik dari timur maupun barat, sehingga mereka yang kurang mengikuti perkembangan wacana keilmuan keislaman akan sulit memahami jalan. Pikiran Ulil yang cenderung akademis dan borderless, namun setidaknya saya melihat bahwa respon umat Islam terhadap pemikiran Ulil cenderung menjadi terbelah, di mana pemikiran Ulil cenderung kurang diapresiasiolis kelompok Islam radikal yang pada umumnya memiliki basis massa yang kuat di kampus universitas seluler. Hal tersebut disebabkan karena wacana keislaman yang tumbuh di kampus seluler cenderung hitam putih dan monolitik. Sebaiknya gagasan yang didengungkan oleh Ulil mendapatkan apresiasi yang cukup baik oleh kalangan kampus Islam seperti UIN dan sejenisnya. Itu sebabnya kalangan anti JIL menganggap bahwa kampus UIN telah terjangkiti oleh virus sifilis, sekularisme, vioralisme, liberalisme. Jadi pemikiran Ulil bagi kalangan sivitas UIN bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, karena mereka umatnya telah terbiasa bersentuhan dengan berbagai keragaman dalam wacana keislaman. Bagi mereka, keragaman penafsiran pada teks agama merupakan hal yang wajar dan memiliki
presiden sejarah. Bila dilihat secara kritis, apa yang digagas oleh Ulil dan pemikirannya bukanlah sesuatu yang baru, karena ia hanya menampilkan kembali gagasan yang telah disiapkan landasan epistemologis dan teologisnya oleh para pemikir seperti Gus Nur, Harun Nasution, Nashar Hamid, Abu Ja' dan beberapa bagian dari komunitas epistemik yang mewakili mazhab liberal. Dalam kemasan yang lebih baru, namun apa yang dilakukan oleh Ulil tetap harus kita apresiasi karena ia telah menginjeksi umat Islam agar menghidupkan kembali kegairahan intelektual yang selama ini hilang dalam tubuh mereka. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.